Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dosen yang saya hormati dan teman-teman saya yang saya sayangi, salam berbahagia untuk kita semua. Saya Bunga Seni Permata Asih dari kelompok 8 dengan teman saya Livera Elokmati dan Ovi Sulistiani. Di video ini kami akan membahas mengenai biaya standar dan varian. Biaya standar adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk membuat satu unit produk untuk mempertimbangkan kondisi ekonomi, efisiensi, dan faktor-faktor lainnya. Definisi lain biaya standar adalah biaya yang telah ditentukan sebelumnya untuk memproduksi satu unit produk atau sejumlah produk dalam periode tertentu. Standar adalah harga, biaya, atau kuantitas yang ditetapkan dengan cermat yang dinyatakan atas basis per unit. Suatu standar sebaliknya dianggap sebagai suatu norma untuk input produksi seperti unit bahan baku, jam tenaga kerja, dan persentase kapasitas yang digunakan. Penentuan standar biaya lebih berupa seni daripada skain. Adapun pihak-pihak yang banyak terlibat di lingkungan manufaktur meliputi akuntan, manajer pembelian, insinyur di bagian produksi, supervisor produksi, manajer lini, dan pekerja. Perhitungan standar biaya utamanya dilakukan dalam ABC casting dan job order casting untuk unit-unit homogen per batch pesanan. Standar biaya biasanya lebih dapat beradaptasi dalam lingkungan, yaitu yang pertama teknologi yang stabil, yang kedua produk yang homogen. Komponen standar biaya memiliki dua komponen, yaitu yang pertama standar fisik atau standar input, yakni penetapan secara cermat kuantitas input yang dibutuhkan untuk satu unit output. Yang kedua standar harga, yakni harga yang ditetapkan dengan cermat yang diharapkan dibayar perusahaan guna mendapatkan satu unit input. Adapun rumusnya, standar biaya sama dengan standar input kali standar harga. Sumber informasi standar input dan standar harga. Terdapat beberapa sumber informasi yang dapat digunakan untuk mendapatkan standar input dan standar harga. Tiga sumber informasi utama adalah yang pertama data input aktual dari periode yang lalu. Kebanyakan perusahaan memiliki data masa lalu mengenai harga input aktual dan kuantitas input aktual. Harga kuantitas masa lalu ini dapat dijadikan sebagai harga dan kuantitas yang dianggarkan pada anggaran fleksibel. Adapun keunggulannya, yang pertama kuantitas dan harga real atau bukan hipotesis. Yang kedua dapat dijadikan tolak ukur untuk perbaikan yang kontinu. Yang ketiga murah. Adapun keterbatasannya, yang pertama mencakup proses produksi yang inefisien atau pemborosan bahan langsung. Yang kedua, data tidak memasukkan perubahan diperkirakan selama periode anggaran. Data dari perusahaan lain yang memiliki proses yang sama keunggulannya, angka anggaran mencerminkan tolak ukur kompetitif dari perusahaan lain. Yang keterbatasannya, data harga dan kuantitas input yang sebanding dari perusahaan lain mungkin tidak tersedia. Standar yang dikembangkan secara internal. Organisasi dapat menyusun standar biaya dengan melakukan studi rekayasa untuk memperoleh informasi yang terinci tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu. Keterbatasannya, pengembangan standar biaya menggunakan studi rekayasa yang terinci untuk indirect cost atau waktu yang dihabiskan oleh staf pendukung. Walaupun akuntan manajemen dapat mengembangkan perhitungan waktu standar berdasarkan wawancara guna mengidentifikasi waktu yang dihabiskan oleh staf pendukung pada berbagai aktivitas serta jumlah waktu dari setiap aktivitas yang diperlukan oleh produk yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu kegunaan standar biaya. Yang pertama, menetapkan anggaran.
anggaran untuk volume dan bauran produk apapun dapat dibuat dengan andal dan cepat karena standar didasarkan pada analisis dari proses produksi. Yang kedua, mengendalikan biaya, memotivasi karyawan dan mengukur efisiensi operasi. Standar menyediakan cita-cita kinerja bagi karyawan, sekaligus menjadi dasar untuk mengevaluasi hasil aktual. Yang ketiga, yaitu menyederhanakan perhitungan biaya dan mempercepat laporan biaya. Ketika proses produksi semakin terstandarisasi, maka pekerjaan klerikal semakin menurun. Sistem standar biaya yang lengkap disertai dengan standarisasi produksi. Yang keempat, membebankan biaya kepersediaan bahan baku, BIP dan FG. Dengan memasukkan standar biaya dalam catatan akuntansi akan meningkatkan efisiensi dan ketetapan dalam pekerjaan klerikal. Biaya persediaan ditentukan dengan mengalihkan ke kwitansi dari setiap produk di persediaan dengan biaya standar per unit dan menambahkan total biaya dari setiap produk. Yang kelima, menetapkan tawaran kontrak dan harga jual. Perhitungan biaya yang akan terjadi untuk suatu kontrak akan lebih mudah dan lebih andal menggunakan biaya standar, terutama untuk suatu produk unik yang akan diproduksi. Selanjutnya yaitu jenis standar biaya. Terdapat 3 jenis standar yang dapat digunakan organisasi dalam sistem kalkulasi standar biaya. Yang pertama yaitu standar aktual, yang kedua standar normal, yang ketiga standar teoritis. Selanjutnya yaitu varian. Varian adalah perbedaan antara jumlah yang didasarkan pada hasil aktual dan jumlah yang dianggarkan. Jumlah yang dianggarkan merupakan acuan untuk melakukan perbandingan. Setiap varian merupakan suatu sinyal yang sebaiknya didefinisikan dan dianalisis. Ada 2 jenis varian. Yang pertama yaitu varian yang menguntungkan, dan yang kedua yaitu varian yang tidak menguntungkan. Menurut Charles T. Hongren mengikhtisarkan varian dalam 3 level, yakni yang pertama level 1 varian anggaran statis, yang kedua level 2 varian anggaran fleksibel dan varian volume, yang ketiga level 3 varian harga. Penentuan standar biaya. Penentuan standar biaya ditentukan oleh 3 komponen biaya utama dalam perusahaan manufaktur, yakni 1. Penentuan standar biaya bahan baku, 2. Penentuan standar biaya tenaga kerja langsung, 3. Penentuan standar biaya overhead. Penentuan standar biaya bahan baku. Prosedur penyusunan standar biaya bahan baku perusahaan antara lain: 1. Perusahaan mengadakan pertemuan dengan beberapa calon pemasok yang menawarkan barangnya untuk dibeli. 2. Direktur pusat, manajer keuangan, manajer pembelian, dan manajer produksi akan memilih pemasok untuk menilai apakah kualitas barang dari pemasok sesuai dengan harga barang yang ditawarkan. 3. Setelah pemasok terpilih, maka bersama-sama akan membicarakan mengenai kontrak harga untuk jangka waktu tertentu. Penentuan standar biaya tenaga kerja langsung. Terdapat 2 komponen biaya yang menentukan standar biaya tenaga kerja langsung, yakni 1. Standar jam kerja, 2. Standar tarif upah tenaga kerja langsung. Sedangkan dalam hal ini, penentuan standar jam kerja terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perhitungan, yakni 1. Kapasitas normal perusahaan dalam 1 tahun, 2. Jumlah hari kerja dalam 1 bulan, 3. Efektivitas standar jam kerja dalam 1 hari, 4. Total pekerja dalam 1 hari, dan 5. Jumlah produksi dalam 1 jamnya. Penentuan standar biaya overhead. Penentuan standar biaya overhead didasarkan atas anggaran fleksibel yang ditetapkan oleh perusahaan. Adapun cara perhitungan tarif biaya standar overhead adalah
Jumlah biaya dibagi jumlah jam kerja langsung. Setelah didapatkan tarif standar dari pembagian tersebut, maka biaya standar untuk membuat satu unit produk adalah jumlah jam kerja untuk satu unit produksi dikalikan tarif standar yang telah didapatkan. Dari perhitungan biaya standar tersebut, maka akan didapatkan harga pokok standar untuk setiap unit produksi adalah biaya standar bahan baku ditambah biaya standar tenaga kerja langsung ditambah biaya standar overhead. Implementasi standar biaya. Dalam beberapa kasus, standar ditetapkan pada tingkat rata-rata hasil aktual dari periode-periode sebelumnya. Standar biasanya dihitung untuk periode 6-12 bulan, meskipun periode yang lebih panjang kadangkala digunakan. Standar sebaiknya diubah ketika kondisi yang mendasarinya berubah atau ketika penggunaan standar yang lama tidak lagi mencapai tujuan. Tetapi perubahan standar fisik terlalu sering akan mengurangi efektivitasnya, meningkatkan pekerjaan klerikal, dan menimbulkan kebingungan serta ketidakpastian. Standar fisik sebaiknya dipantau secara terus-menerus dan ditinjau ulang secara berkala guna menemukan kesesuaiannya. Kejadian dan bukannya waktu yang menjadi faktor yang menentukan kapan standar sebaiknya direvisi. Kejadian-kejadian tersebut diklasifikasikan sebagai internal dan eksternal. Kejadian internal seperti kemajuan teknologi, revisi desain, perubahan metode, perubahan tarif upah pekerja, dan perubahan dalam fasilitas fisik dalam batas-batas tertentu dapat dikendalikan oleh manajemen. Sebaliknya, kejadian eksternal seperti perubahan harga, termasuk dampak inflasi, tren pasar, permintaan tertentu dari pelanggan, dan perubahan dalam situasi persaingan, dan pada umumnya tidak dapat dikendalikan oleh manajemen. Standar biaya lebih sering memerlukan perubahan ketika kejadian eksternal yang mengendalikan terjadi. Organisasi yang menghadapi perubahan teknologi yang sangat cepat biasanya tidak menggunakan standar tradisional, melainkan menggunakan biaya aktual paling terakhir atau rata-rata bergerak dari biaya aktual di masa lalu. Kesimpulannya, biaya standar adalah biaya yang ditentukan di muka yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat satu satuan produk atau membiayai kegiatan tertentu di bawah asumsi kondisi ekonomi, efisiensi, dan faktor-faktor lain tertentu. Sistem biaya standar dirancang untuk mengendalikan biaya. Sistem biaya standar memberikan pedoman kepada manajemen berapa biaya yang seharusnya untuk melaksanakan kegiatan tertentu.